Sejak tidur Ibu Rohana mulai membaik, beliau menyadari ada satu kebiasaan malam yang ternyata sangat berpengaruh terhadap pernafasan. Kebiasaan itu terlihat sederhana, tapi efeknya cukup besar bagi kualitas tidur lansia. Dulu, sebelum tidur, Ibu Rohana sering minum teh manis sangat pekat atau kopi karena merasa tubuh lebih hangat. Namun, tanpa disadari, minuman berkafein justru membuat tidurnya menjadi lebih ringan dan mudah terbangun tengah malam. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup. Setelah mulai mengurangi kebiasaan tersebut, beliau menggantinya dengan air hangat biasa dan sesekali campuran madu hangat dengan sedikit bawang putih cincang halus. Perubahan kecil itu ternyata membuat tenggorokan terasa lebih nyaman saat malam hari. Secara medis, tubuh lansia memang lebih sensitif terhadap gangguan tidur. Ketika tidur terganggu terus-menerus, tubuh lebih mudah lelah, sistem imun menurun, bahkan pernafasan terasa lebih berat saat bangun pagi. Karena itulah, kualitas tidur menjadi sangat penting. Beberapa ahli kesehatan menjelaskan bahwa tidur cukup membantu tubuh melakukan proses pemulihan alami. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang mengalami kerusakan ringan akibat aktivitas harian dan paparan polusi. Dan menariknya, bawang putih sering dikaitkan dengan efek membantu tubuh terasa lebih hangat dan nyaman karena kandungan senyawa alaminya. Namun, kembali lagi, jumlahnya harus tetap wajar. Tidak perlu mengonsumsi banyak sekaligus demi hasil instan. Tubuh lansia justru lebih cocok dengan perubahan kecil tetapi rutin dilakukan. Selain minuman malam, ada satu kebiasaan lagi yang mulai diterapkan Ibu Rohana. Beliau berhenti makan terlalu larut malam. Sebelumnya, beliau sering makan besar mendekati waktu tidur. Akibatnya, dada terasa penuh dan pernafasan lebih berat ketika berbaring. Setelah makan malam dibuat lebih awal dan lebih ringan, tidur terasa jauh lebih nyaman. Hal sederhana seperti ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar. Karena posisi tidur dan kondisi lambung sangat mempengaruhi kenyamanan pernafasan saat malam hari. Kadang, tubuh sebenarnya sudah memberi sinyal sejak lama, tetapi manusia terlalu sibuk sampai lupa mendengarkan tubuhnya sendiri. Saat nafas mulai berat, saat tidur mulai sering terbangun, saat tubuh mudah lelah, semua itu sering menjadi tanda bahwa tubuh meminta pola hidup yang lebih baik. Dan kabar baiknya, perubahan kecil selalu bisa dimulai hari ini. Ibu Rohana menjadi bukti bahwa usia bukan penghalang untuk mulai hidup lebih sehat. Meski perlahan, perubahan itu nyata dirasakan. Beliau sekarang lebih rajin membuka jendela pagi agar udara segar masuk ke rumah. Lebih sering berjalan ringan sambil menikmati sinar matahari pagi. Dan yang paling penting, beliau tidak lagi menganggap gangguan tidur sebagai hal biasa. Karena tidur yang baik adalah bagian penting dari kesehatan. Dan ternyata masih ada satu rahasia sederhana yang sering dilakukan lansia sehat usia panjang untuk menjaga paru-paru tetap kuat hingga usia lanjut. Kebiasaan ini sangat mudah dilakukan di rumah, tetapi jarang diperhatikan banyak orang. Semakin banyak perubahan kecil yang dilakukan Ibu Rohana, semakin beliau menyadari bahwa kesehatan bukan datang secara tiba-tiba. Tubuh yang terasa ringan, nafas yang lebih lega, dan tidur yang lebih nyenyak ternyata dibangun dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Dan salah satu rahasia yang paling sering ditemukan pada lansia sehat usia panjang adalah mereka tetap aktif bergerak. Bukan olahraga berat, bukan aktivitas yang memaksa tubuh, melainkan gerakan ringan yang rutin. Banyak lansia berhenti bergerak karena takut lelah. Padahal ketika tubuh terlalu lama diam, paru-paru dan otot pernafasan justru menjadi semakin lemah. Karena itulah dokter sering menyarankan aktivitas ringan seperti berjalan pagi, peregangan sederhana, atau berjemur beberapa menit di bawah sinar matahari pagi. Aktivitas kecil seperti ini membantu tubuh mendapatkan oksigen lebih baik dan menjaga sirkulasi darah tetap lancar. Ibu Rohana mulai membiasakan diri berjalan santai di depan rumah setiap pagi. Awalnya hanya 5 menit, tetapi lama-kelamaan tubuh terasa lebih nyaman bergerak. Beliau juga mulai rutin menarik nafas perlahan dan dalam saat pagi hari sambil duduk santai di teras rumah. Dan tanpa disadari, kebiasaan sederhana itu membuat dada terasa lebih lega.
Secara medis, latihan pernafasan ringan memang sering digunakan untuk membantu menjaga kapasitas paru-paru, terutama pada usia lanjut. Ketika paru-paru tetap aktif digunakan dengan baik, tubuh lebih mudah mendapatkan suplai oksigen yang optimal. Selain bergerak, udara di dalam rumah juga ternyata sangat berpengaruh. Rumah yang terlalu tertutup, lembab, atau penuh asap dapur bisa membuat saluran pernafasan lebih mudah terganggu. Karena itu, ventilasi rumah yang baik menjadi penting, terutama bagi lansia. Ibu Rohana mulai membuka jendela rumah setiap pagi agar sirkulasi udara lebih segar. Hal sederhana itu membuat ruangan terasa lebih nyaman dan tidak pengap. Dan menariknya, banyak orang baru sadar bahwa kesehatan paru-paru bukan hanya dipengaruhi makanan, tetapi juga udara yang dihirup setiap hari. Kadang kita terlalu fokus mencari obat, sampai lupa memperbaiki lingkungan tempat tubuh bernafas. Bawang putih memang membantu sebagai pendukung alami, tetapi hasil terbaik biasanya muncul ketika disertai pola hidup sehat secara keseluruhan. Mulai dari tidur cukup, makan lebih teratur, mengurangi stres, sampai menjaga pikiran tetap tenang. Karena pikiran yang terlalu stres juga bisa membuat tidur terganggu dan nafas terasa lebih berat. Kini, Ibu Rohana merasa hidupnya jauh lebih nyaman dibanding beberapa bulan sebelumnya. Beliau tidak lagi terlalu sering terbangun malam karena dada terasa berat. Dan yang paling membuat beliau bahagia adalah tubuh terasa lebih segar saat bangun pagi. Beliau pernah berkata pelan kepada anaknya, "Dulu saya kira usia membuat hidup pasti makin sulit. Ternyata tubuh hanya butuh dijaga dengan lebih baik." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat menyentuh. Karena pada akhirnya, kesehatan bukan tentang menjadi muda kembali, melainkan menjaga agar tubuh tetap nyaman menjalani usia yang terus bertambah. Dan ternyata, masih ada satu makanan dapur lainnya yang sering dikombinasikan dengan bawang putih untuk membantu menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan pernafasan lansia secara alami. Banyak orang Indonesia ternyata sudah mengonsumsinya sejak dulu tanpa sadar manfaat besarnya. Seiring membaiknya kondisi tubuh, Ibu Rohana mulai semakin semangat menjaga pola makan sehari-hari. Beliau sadar bahwa kesehatan tidak hanya datang dari satu bahan alami saja, tetapi dari kombinasi kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Dan salah satu hal yang mulai rutin beliau lakukan adalah mengombinasikan bawang putih dengan makanan alami lain yang mudah ditemukan di dapur rumah. Salah satunya adalah jahe. Sejak dulu, jahe dikenal sebagai rempah alami yang membantu tubuh terasa hangat. Banyak lansia merasa tenggorokan lebih nyaman dan badan terasa lebih rileks setelah minum air jahe hangat, terutama saat malam atau cuaca dingin. Ketika dikombinasikan dengan pola hidup sehat dan istirahat cukup, jahe dan bawang putih sering menjadi pilihan alami masyarakat untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Selain jahe, madu juga sering digunakan sebagai pendamping bawang putih mentah besar. Rasa bawang putih yang tajam kadang membuat sebagian lansia kurang nyaman. Karena itu, Ibu Rohana mencampurkan sedikit madu alami agar lebih mudah dikonsumsi. Namun tentu saja jumlah madu tetap harus diperhatikan, terutama bagi penderita diabetes. Secara medis, madu dikenal memiliki tekstur yang membantu memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Karena itu, banyak orang merasa batuk ringan lebih reda setelah minum air hangat dengan madu. Tetapi perlu diingat, bahan alami tetap bukan pengganti pengobatan utama bila kondisi sudah berat. Jika sesak nafas disertai nyeri dada, bibir membiru, demam tinggi, atau batuk berkepanjangan, pemeriksaan dokter tetap sangat penting. Karena menjaga kesehatan berarti juga tahu kapan tubuh membutuhkan bantuan medis. Di usia lanjut, tubuh memang mengalami banyak perubahan alami. Otot pernafasan perlahan melemah, daya tahan tubuh menurun, dan kualitas tidur sering berubah. Namun kabar baiknya, tubuh tetap bisa dijaga agar bekerja lebih optimal melalui kebiasaan kecil sehari-hari. Dan salah satu hal yang paling membantu, ternyata bukan sesuatu yang mahal, melainkan konsistensi. Konsisten tidur lebih teratur, konsisten bergerak ringan, konsisten makan lebih sehat, dan konsisten menjaga pikiran agar tidak terlalu stres.
Ibu Rohana sendiri mulai merasakan perubahan besar justru setelah menjalani hal-hal sederhana secara rutin selama beberapa minggu. Beliau sekarang tidak lagi terlalu takut menghadapi malam, karena dulu malam identik dengan sesak nafas dan sulit tidur. Tetapi kini, malam menjadi waktu tubuh beristirahat dengan lebih tenang. Kadang, kebahagiaan lansia memang sesederhana bisa tidur nyaman sampai pagi. Dan dari pengalaman Ibu Rohana, kita belajar bahwa tubuh sering memberi kesempatan kedua ketika mulai dijaga dengan lebih baik. Banyak orang menunggu sakit parah dulu baru peduli kesehatan. Padahal tubuh sebenarnya selalu memberi tanda-tanda kecil jauh sebelumnya. Nafas mulai berat, tidur mulai terganggu, tubuh mudah lelah, batuk lebih sering muncul. Semua itu sering menjadi alarm alami dari tubuh. Karena itu, mulai hari ini, cobalah lebih peduli pada kesehatan diri sendiri dan orang tua di rumah. Tidak harus langsung sempurna. Mulailah dari langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Dan mungkin, perubahan kecil itulah yang perlahan membawa hidup menjadi lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih tenang di usia yang terus bertambah. Setelah menjalani berbagai perubahan kecil dalam hidupnya, Ibu Rohana mulai lebih peka terhadap kondisi tubuh sendiri. Beliau menyadari bahwa tubuh sebenarnya selalu memberi tanda ketika ada sesuatu yang mulai tidak seimbang. Masalahnya, banyak orang sering mengabaikan tanda-tanda itu. Padahal gangguan pernafasan pada lansia biasanya muncul perlahan, bukan tiba-tiba. Awalnya mungkin hanya batuk ringan di malam hari. Kemudian mulai sering terbangun saat tidur karena dada terasa tidak nyaman. Nafas terasa pendek ketika berjalan sedikit jauh. Tubuh lebih cepat lelah dibanding biasanya. Dan banyak lansia menganggap itu hanya karena faktor umur. Padahal beberapa tanda tersebut bisa menjadi sinyal bahwa paru-paru dan sistem pernafasan mulai membutuhkan perhatian lebih serius. Karena itulah, penting mengenali gejala sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain, nafas terasa pendek atau cepat lelah saat aktivitas ringan, batuk yang tidak kunjung membaik, tidur sering terganggu karena sesak atau batuk, dada terasa berat terutama malam hari, tubuh mudah lemas saat bangun pagi, bunyi mengi atau nafas berbunyi saat tidur. Jika tanda-tanda ini muncul terus-menerus, sebaiknya jangan menunda pemeriksaan kesehatan. Semakin cepat diketahui penyebabnya, biasanya penanganan juga menjadi lebih baik. Ibu Rohana bersyukur karena mulai memperhatikan tubuhnya lebih awal. Meski awalnya hanya perubahan kecil, ternyata dampaknya sangat terasa bagi kualitas hidup sehari-hari. Beliau sekarang lebih disiplin menjaga pola tidur dan tidak lagi tidur terlalu malam. Karena ternyata, begadang menjadi salah satu hal yang membuat tubuh terasa lebih lelah dan nafas lebih berat keesokan harinya. Secara medis, kurang tidur memang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh dan proses pemulihan alami tubuh. Itulah sebabnya, tidur berkualitas sangat penting, terutama bagi lansia. Selain itu, Ibu Rohana juga mulai mengurangi makanan terlalu berminyak dan gorengan berlebihan pada malam hari. Tubuh terasa lebih ringan, tenggorokan tidak terlalu penuh lendir, dan tidur menjadi lebih nyaman. Kadang, perubahan sehat memang tidak langsung terasa dalam satu hari. Tetapi ketika dilakukan terus-menerus, tubuh perlahan menunjukkan hasilnya. Sama seperti tanaman yang disiram sedikit demi sedikit setiap hari. Tubuh juga membutuhkan perhatian kecil yang dilakukan secara rutin. Dan di usia lanjut, perhatian kecil itu menjadi sangat berharga. Banyak lansia sebenarnya tidak berharap hidup mewah. Mereka hanya ingin tubuh tetap cukup sehat untuk beraktivitas, tidur nyaman, dan menikmati waktu bersama keluarga. Ibu Rohana kini mulai menikmati pagi dengan lebih tenang. Beliau kembali suka duduk di teras rumah, sambil menikmati udara pagi tanpa merasa nafas terlalu berat seperti dulu. Dan dari perjalanan beliau, ada satu pelajaran penting yang sangat berharga. Bahwa menjaga kesehatan tidak harus menunggu sakit parah terlebih dahulu.
Karena tubuh yang dijaga hari ini adalah investasi kenyamanan hidup di masa depan. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan membahas pesan penting bagi semua keluarga yang memiliki orang tua lansia di rumah. Pesan sederhana ini sering terlupakan, padahal sangat berarti bagi kesehatan dan kebahagiaan mereka. Perjalanan yang dialami Ibu Rohana akhirnya mengajarkan satu hal yang sangat penting. Bahwa lansia bukan hanya membutuhkan obat atau makanan sehat. Mereka juga membutuhkan perhatian, ketenangan, dan lingkungan yang membuat mereka merasa nyaman menjalani hari-harinya. Kadang yang paling melelahkan bagi lansia bukan rasa sakitnya, melainkan merasa berjuang sendirian. Karena itu, kesehatan lansia sebaiknya tidak hanya dilihat dari kondisi fisik, tetapi juga dari kualitas hidup sehari-hari. Tidur yang nyenyak, nafas yang lega, suasana rumah yang tenang, dan perhatian keluarga ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi tubuh mereka. Ibu Rohana sendiri mengaku, perubahan terbesar yang beliau rasakan bukan hanya dari bawang putih atau pola tidur yang diperbaiki, tetapi karena beliau mulai merasa lebih diperhatikan. Anaknya mulai sering mengingatkan waktu istirahat, cucunya membantu membuka jendela rumah setiap pagi agar udara segar masuk. Bahkan, keluarga mulai mengurangi asap rokok di dalam rumah demi menjaga pernafasan beliau. Hal-hal kecil seperti itu ternyata sangat berarti. Dan secara medis, lingkungan yang sehat memang membantu menjaga kualitas udara bagi lansia, terutama yang memiliki saluran pernafasan sensitif. Rumah yang terlalu penuh asap, debu, atau ventilasi buruk dapat membuat gangguan pernafasan lebih mudah kambuh. Karena itu, menjaga udara bersih di rumah menjadi langkah penting yang sering dilupakan banyak orang. Selain lingkungan, pikiran yang tenang juga sangat membantu kualitas tidur lansia. Banyak lansia sulit tidur bukan hanya karena faktor fisik, tetapi juga karena terlalu banyak pikiran. Rasa cemas, kesepian, atau stres bisa membuat tubuh sulit benar-benar beristirahat. Itulah sebabnya perhatian keluarga memiliki kekuatan besar untuk membantu kesehatan mereka. Kadang percakapan sederhana sebelum tidur lebih menenangkan dibanding apapun. Dan dari kisah Ibu Rohana, kita belajar bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah yang sangat kecil. Mulai memperbaiki posisi tidur, mulai mengurangi begadang, mulai menjaga makanan, mulai bergerak lebih aktif, dan mulai lebih peduli pada sinyal tubuh sendiri. Semua itu tidak langsung mengubah hidup dalam semalam, tetapi perlahan membuat tubuh terasa lebih nyaman dari hari ke hari. Bawang putih mentah hanyalah salah satu bagian kecil dari perjalanan sehat itu. Karena kesehatan sejati bukan tentang mencari solusi instan, melainkan tentang kebiasaan baik yang dilakukan dengan sabar dan konsisten. Jadi, jika Anda masih memiliki orang tua di rumah, cobalah lebih sering memperhatikan kondisi mereka. Tanyakan apakah tidurnya nyaman, apakah nafasnya terasa lega, apakah tubuhnya sering lelah, dan dengarkan cerita mereka walau sederhana. Karena bagi sebagian lansia, perhatian kecil dari keluarga bisa menjadi obat yang sangat menenangkan hati. Terima kasih sudah mengikuti seri video ini sampai akhir. Semoga informasi tentang manfaat bawang putih mentah, kesehatan pernafasan, dan kualitas tidur lansia ini bisa memberikan manfaat untuk Anda dan keluarga tercinta. Kalau Anda punya pengalaman menjaga kesehatan orang tua atau memiliki tips alami lain untuk membantu pernafasan lansia, tuliskan di kolom komentar, beserta usia dan asal daerah Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar semakin banyak lansia yang bisa hidup lebih sehat, tidur lebih nyenyak, dan menikmati masa tua dengan lebih bahagia. Sampai bertemu di video kesehatan berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang penuh keberkahan.